Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab sholat, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketiga, babu syurutis sholat, bab tentang syarat-syarat sholat. Hadis yang ke 178. Ini anak Khair mau pindah di sini aja. Lebih bagus gitu. Kecuali kalau memang sudah ada tempat baru membuat soft kedua. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa ra'aitan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaruddu alaihim, membalas atas mereka, hina yusallimuna, ketika mereka mengucapkan salam, alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya betulnya itunya dhamir. Nah, maksudnya dhamirnya itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli, sedangkan Nabi sedang mengerjakan sholat. Qala, Bilal menjawab, yaqulu hakadha. Yaqulu itu kan berkata, tapi di dalam syarah di sini yaqulu hakadha ayyaf'alu hakadha, maksudnya mengerjakan seperti ini. Jadi Bilal mengatakan mengerjakan seperti ini, wa basata kaffahu, dan membuka telapak tangannya. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan At-Tirmidzi, wa sahhahahu, dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Paham maksudnya? Sholat. Jadi Abdullah bin Umar ini bertanya kepada Bilal, Bilal, Rasulullah itu kalau sholat, kamu kan sering melihat Rasulullah sholat kan? Kenapa kok Bilal sering melihat Rasulullah sholat? Salah satu orang yang paling sering melihat Rasulullah sholat itu Bilal. Kenapa? Karena Bilal muadzin, Rasulullah imam sholat. Berarti paling sering melihat Rasulullah baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Nah, Bilal, kamu ini kan paling sering melihat Rasulullah sholat. Nah, ketika Rasulullah sholat, terus ada yang mengucapkan salam kepada beliau, sedangkan beliau sedang sholat, itu bagaimana cara beliau menjawab salam tersebut? Karena kan hukum mengucapkan salam sunnah, hukum menjawab salam wajib. Jadi yang ngomong assalamualaikum itu sunnah, tapi ketika salam sudah dikumandangkan, diucapkan, maka yang menjawab itu wajib. Waalaikumsalam itu statusnya wajib. Gimana cara menjawabnya? Sedangkan dalam keadaan sholat. Sementara ketika sholat tidak boleh terjadi khitab. Khitab itu percakapan dua manusia di dalam sholat, itu bisa membatalkan sholat. Jadi kalau assalamualaikum lagi sholat jawab waalaikumsalam, itu batal sholatnya. Nah, gimana caranya? Dikatakan oleh Bilal, yaqulu hakadha wa basata kaffahu. Rasulullah ini mengerjakan ini, Allahu Akbar, assalamualaikum, wa basata kaffahu. Jadi dilepas, menunjukkan atau membuka telapak tangannya. Tangannya dibuka begini, wa basata. Assalamualaikum. Paham ya? Iya. Oke. Saya lanjutkan syarahnya. Wa basata kaffahu ini begini, posisi tangan umpama sedang begini, diangkat, menjawab salam, tapi bukan lisan, tangannya saja. Wa basata kaffahu. Ya tergantung posisinya. Kalau misalkan sedang duduk di antara dua sujud, ya posisi duduk, berarti kan assalamualaikum, ya tinggal begini. Hah? Iya, nggak mungkin lah. Kalau sujud, ya tunggu duduk dulu baru diginikan.
Ya, saya baca syarahnya ya. Iya. Yang pertama, boleh saja mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Jadi boleh-boleh saja orang sholat kamu mengucapkan salam. Misalkan Faris lagi sholat duha, misal. Setahu saya tidak pernah kelihatan. Misal. Ya mudah-mudahan habis ini jadi sholat duha beneran. Amin. Berarti tidak pernah sungguhan sekarang. Amin. Lagi sholat duha, habis itu Kiki itu datang mau minta bantuan Faris. Karena kelihatan Faris sedang sholat, Kiki ngomong assalamualaikum. Itu boleh-boleh saja, walaupun Kiki tahu Faris sedang sholat. Inilah pendapat Ibnu Umar, mazhab Hambali dan Syafi'iyah. Walaupun ulama lainnya menganggap makruh, boleh tapi makruh. Apa itu makruh? Tidak berkurang pahalanya. Hah? Iya. Tidak Kenapa? berkurang pahalanya. Makruh. Jadi begini, hukum fikih itu ada 5. Tengah-tengah namanya mubah. Mubah ini boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, bebas. Contohnya makan tahu, boleh kamu makan pakai tahu, tidak makan pakai tahu itu mubah, ya kan? Misalkan terus kamu sholat pakai mukena warna coklat, boleh pakai coklat, boleh nggak pakai coklat, yang penting pakai mukena atau menutup aurat. Nah, itu namanya mubah. Nah, di atasnya mubah itu namanya perintah. Ada perintah tapi perintahnya tidak kuat, namanya sunnah. Nah, karena perintahnya tidak kuat, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu namanya sunnah. Nah, contohnya ibadah-ibadah sunnah, puasa Senin, Kamis, kemudian sholat sunnah rawatib, misalkan sholat sunnah duha, itu namanya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kalau perintahnya kuat namanya wajib. Nah, wajib ini dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Misalkan kalau puasa Senin Kamis hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Tapi kalau Ramadan wajib, maka siapa yang puasa di bulan Ramadan dia dapat pahala. Tapi siapa yang dengan sengaja tidak puasa padahal tidak ada hukum syar'i, maka dia mendapatkan dosa. Sholat sunnah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dosa. Tapi kalau sholat wajib kamu tinggalkan sholat wajib, maka sholat maktubah subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu kamu tinggalkan, maka kamu dosa. Kamu kerjakan, kamu dapat pahala. Itu kalau perintahnya kuat namanya wajib. Perintahnya tidak kuat namanya sunnah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan namanya mubah. Ada larangan tapi tidak kuat namanya makruh. Makruh itu tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Jadi meninggalkan perbuatan itu dapat pahala, tapi dikerjakan nggak dosa. Itu namanya makruh. Misalkan seperti satu contoh perbuatan makruh, makan pete lupa nggak gosok gigi, itu namanya makruh. Kenapa? Karena kamu mengganggu orang di sekelilingnya. Bahkan kalau sudah menikah, seorang istri itu tidak boleh makan pete kalau pertama tidak ada izin dari suaminya, dan yang kedua kalau suaminya sedang berada di dalam rumah. Kalau sedang nggak bareng sama suaminya ya boleh makan pete, dengan catatan suaminya tidak suka pete. Kalau suaminya senang pete juga ya tidak apa-apa, bisa makan bersama, ya kan, bisa saling bertukar adab. Alhamdulillah saya dengan istri sama-sama senang pete, jadi nggak ada masalah. Larangannya kuat, namanya haram. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau dikerjakan mendapatkan dosa. Contoh, kamu maksiat itu dosa atau pahala? Dosa ya, kamu maksiat. Nah, kamu tidur dengan tujuan meninggalkan maksiat, berarti kamu
Berpahala. Jadi tidurnya kamu itu membuat kamu dapat pahala karena kamu tidak maksiat. Apalagi kalau tidurnya di tempat ngaji. Maksiat gimana? Tidurnya di tempat ngaji, pahalanya double, dapat pahala tidur, dapat pahala ngaji. Bekerja itu ibadah atau bukan? Ibadah ya. Nah, orang puasa tidur itu ibadah apa enggak? Kan naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Maksudnya naumus shaim ibadah, daripada kamu puasa dalam keadaan kamu terjaga, kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi dosamu, mengurangi pahala puasamu, mending kamu tidur. Karena tidurnya kamu itu jadi pahala, menghindari pengurangan penilaian dari puasamu. Berarti tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Apalagi tidur di tempat kerja. Double ibadah. Insya Allah double juga sanksinya. Oke. Paham sudah ya? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya teorinya mudahnya gitu. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak kuat, sunnah. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, mubah. Larangannya lemah, makruh. Larangannya kuat, haram. Nah berarti kalau kuat itu pasti ada konsekuensi dikerjakan atau tidak dikerjakan. Wajib kamu mengerjakan atau meninggalkan sama-sama ada konsekuensinya. Haram kamu meninggalkan atau mengerjakan sama-sama ada konsekuensinya. Tapi kalau sunnah, makruh dan mubah itu bukan berarti keduanya ada konsekuensi. Sunnah kamu tinggalkan ya kamu tidak menanggung konsekuensi apa-apa. Tapi kamu kerjakan kamu mendapatkan pahala. Makruh kamu kerjakan kamu nggak menanggung konsekuensi apa-apa, tapi kamu tinggalkan kamu dapat pahala. Mubah apalagi sama sekali nggak ada konsekuensi apapun gitu. Itu hukum dasar di dalam fikih yang sebenarnya sudah dikaji di awal Bulughul Maram, tapi ini harus diulang kembali karena seringkali banyak orang lupa walaupun hal-hal yang paling sederhana. Seperti contoh hadis hari ini aja, ditanyakan siapa periwayatnya, kemudian dua sahabat yang meriwayatkan siapa, pasti ada yang gak ingat. Saya lanjutkan ya. Walaupun ulama lainnya menganggap makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Kenapa kok makruh? Makruh itu tadi apa? Ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Berarti kalau ada orang sholat lebih baik diucapkan salam atau tidak? Tidak mengucapkan salam. Dengan kamu ada orang sholat kamu nggak ngucapin salam, kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu ngucapin salam kamu nggak dosa. Nah, kenapa kok dinilai makruh? Karena dikhawatirkan kalau ada orang sholat kamu mengucapkan salam dapat mengganggu hati orang yang sedang sholat, mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat. Malah bisa jadi salam tersebut dibalas sehingga ada kalam percakapan. Kan ada kan orang yang spontan, sudah terbiasa assalamualaikum, spontan jawab waalaikumsalam. Nah ketika dia lagi sholat dia lupa waalaikumsalam, maka akibat dia jawab waalaikumsalam tadi itu berarti ada potensi sholatnya batal. Nah batalnya sholat orang yang sedang sholat ini, maka dosanya yang nanggung juga yang manggil salam. Kenapa? Karena yang mengucapkan salam membuat yang sholat jadi batal. Jadi lebih bagus tidak usah diucapkan salam, nunggu sholatnya selesai baru ucapkan salam. Orang yang sedang sholat membalas salam dengan isyarat membuka telapak tangan. Jadi syarah yang pertama tadi itu menjelaskan hukum kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Nah syarah yang kedua ini, kalau kita sedang sholat ada orang yang mengucapin salam ke kita, maka gimana cara menjawabnya? Cara menjawab yang paling afdol adalah, karena kaidah tidak berubah, mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Berarti meninggalkan jawaban salam menjadi dosa, walaupun dia dalam keadaan
sholat. Maka gimana caranya menjawab salam tanpa membatalkan sholat? Jadi sholatnya tetap dikerjakan tapi tidak batal dan bisa menjawab salam, yaitu wabasato kaffahu, dengan membuka telapak tangannya. Jadi dalam kondisi berdiri dan duduk, bukan dalam kondisi ruku atau sujud. Jadi berdiri dan duduk. Kayaknya mau kenalan sama kamu tawannya itu. Dengan dibuka tangannya. Yang ketiga, memberi isyarat dalam sholat tidaklah membatalkan sholat walaupun isyarat itu suatu yang dipahami. Kenapa kok tidak membatalkan sholat? Karena apa? Karena kenapa nggak membatalkan sholat memberi isyarat? Kalau menjawab kan membatalkan sholat, tapi membuka tangan begini, kenapa sholatnya tidak batal? Karena tidak ada kata lain selain kata bacaan sholat. Kenapa? Tidak mengganggu bacaan sholat. Pertama itu. Yang kedua, karena sholat akan batal kalau kita melakukan gerakan lebih dari 3 kali. Selama gerakannya tidak melewati 3 kali, maka tidak membatalkan sholat. Sehingga menjawab dengan isyarah itu tidak membatalkan sholat. Yaitu kalau ngaji fikih itu begitu. Jadi setiap tindakan itu harus ada alasan yang kuat. Kenapa kok ini boleh dikerjakan, kenapa kok ini nggak boleh. Dan itu yang bisa menjelaskan adalah para fuqaha. Fuqaha itu adalah ulama yang ahli fikih. Jadi ada ulama, ada fuqaha. Seorang fuqaha biasanya adalah ulama, tapi seorang ulama belum tentu dia fuqaha. Jadi seorang ahli fikih biasanya dia juga alim dalam ilmu-ilmu bidang lainnya, termasuk Al-Quran dan tafsir Quran dan As-Sunnah. Tetapi orang, ya As-Sunnah itu ya hadis sama ya. Tetapi orang yang menguasai ilmu tafsir Quran dan hadis belum tentu dia memahami detail tentang ilmu fikih. Kenapa kok begitu? Karena ilmu fikih itu adalah ijtihadnya para ulama salafus sholih setelah Rasulullah dan para sahabat wafat. Jadi ulama-ulama yang sempat ngaji kepada sahabat tidak berjumpa kepada Rasulullah, ini disebut ulama tabi'in. Nah, ulama yang ngaji kepada tabi'in tidak ketemu sama sahabat itu namanya tabi'ut tabi'in. Ini total ada 3 generasi selama 3 abad, dari zaman Rasulullah sampai tahun ke-300 Hijriah. Nah, maka ulama-ulama yang tidak berjumpa dengan Rasulullah ngajinya kepada sahabat atau ngajinya kepada para tabi'in, mereka berijtihad untuk menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan kepentingan masyarakat pada zaman itu yang tidak menyalahi kaedah dari Al-Quran dan Sunnah. Ini ngantuk apa enggak dibahas begini? Agak berat ini. lumayan berat ya. Nah, maka muncullah yang namanya madhab Hanafi, muncullah yang namanya madhab Maliki. Hanafi nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit, disebut Imam Abu Hanifah, dikenal dengan pendiri madhab Hanafi. Imam Hanafi itu punya murid 2, namanya Abu Musa al-Ansari dan Imam Abu Hasan Asy-Syaibani. Nah, kemudian Imam Hanafi ini punya seorang sahabat. Imam Hanafi ini tinggalnya di Baghdad, punya seorang sahabat tinggalnya di Madinah, bukan Baghdad sebelah, Baghdad Irak ya. Punya sahabat di Madinah. Ada toko Madinah di sini. Ada juga. Kenapa dosa ini ya? Punya sahabat di Madinah. Nah, di Madinah ini nama sahabatnya adalah Imam Malik bin Anas, bukan saya, bapaknya. Imam Malik bin Anas dikenal dengan Imam Maliki. Nah, Imam Maliki ini seorang ulama ahli fikih, imam besar di Masjid Nabawi, ulama yang pertama kali membukukan hadis. Jadi hadis dijadikan kitab. Pertama kali itu yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah itu adalah Imam Malik bin Anas. Nama kitabnya adalah Al-Muwatta Ibnu Malik. Imam Maliki secara nasab keilmuan, beliau itu pernah ngaji kepada Imam Nafi'. Nah, Imam Nafi' ini dulunya itu adalah khodam. Tahu nggak khodam?
Khodam itu apa? Khodam. Hadam, betul. Mancan orang Madura hadam, ya. Khodam. Khodam itu artinya pembantu, pelayan, pendamping dari seorang kiai atau bunyai. Nah, Imam Nafi' ini adalah khodamnya Abdullah bin Umar. Hadis ini kan dari Abdullah bin Umar sekarang. Jadi Imam Nafi' khodamnya Abdullah bin Umar. Apa bedanya khodam dulu dengan khodam sekarang? Kalau khodam dulu, para khodam zaman dulu mendampingi kiai, kiainya wafat, kiainya mangkat, khodamnya ganti jadi kiai. Kenapa? Karena mendapatkan ilmu dari kiainya. Jadi ngedampingi kiai itu sambil ngaji. Itu loh. Ngerti Inggris? Iya, Pak. Mirip lah ada king kok mate beun ngelanjut lagi kan. Bapak maaf. Nah, tapi khodam zaman sekarang yang terjadi adalah justru khodam yang menjual kiainya. Berapa banyak kiai-kiai tidak masang tarif, khodamnya masang tarif untuk kiainya. Ada beberapa kiai yang saya kenal, kalau undang kiai itu minimal harus 2 juta. Itu saya sering dengar tuh. Ternyata begitu saya klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan, kiainya tidak pernah masang tarif. Setelah ditelusuri ternyata yang masang tarif adalah khodamnya. Makanya kalau khodam zaman dulu kiainya wafat, dia ganti jadi kiai. Kalau khodam zaman sekarang kiainya wafat, dia jadi gelandangan, tidak punya mata pencaharian karena kiainya sudah wafat. Saya lanjutkan ya. Nah, Abdullah bin Umar ini punya guru namanya siapa? Siapa gurunya Abdullah bin Umar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya lanjutkan lagi. Imam Maliki yang lahirnya di Madinah tadi itu, yang sahabatnya Imam Hanafi lahir di Baghdad tadi itu, punya murid. Muridnya itu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahirnya di Palestina. Ada di sini toko Palestina. Enggak ada. Berarti tidak lengkap ya. Nah, Imam Syafi'i ini adalah madhab yang dianut oleh mayoritas kaum Nahdliyin. Orang Nahdlatul Ulama itu pasti rujukan pertama hukum yang diambil itu yang paling utama dari Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nggak ada baru, atau kalau dalam kondisi-kondisi tertentu nggak bisa menggunakan madhab Imam Syafi'i, baru intikal ke madhab yang lainnya. Nah, Imam Syafi'i itu menciptakan 2 kitab yang paling dikenal. Kalau anak pondok insya Allah tahu semua, yaitu dan Ar-Risalah. Nggak ada yang tahu ya? Kamu kan anak pondok? Nggak tahu ya? Kasihan kayaknya. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini punya murid. Muridnya ada di Baghdad juga. Namanya Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali. Berarti kesimpulannya 4 madhab ini punya keterkaitan hubungan secara keilmuan. Nah, Imam Syafi'i selain ngaji kepada Imam Maliki, beliau ngaji juga ke Imam Hasan Asy-Syaibani. Imam Hasan Asy-Syaibani muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Jadi ada keterkaitan di antara semuanya. Nah, mereka ini kan tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Ketemunya dengan para sahabat. Yang dikaji adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah ketika seiring berkembangnya zaman akan ditemui hal-hal yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi dituntut untuk menentukan hukumnya, apakah ini wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Contoh zaman sekarang, misalkan ya, kamu handphone semua download ada aplikasi Al-Qurannya atau tidak? Ada ya aplikasi Al-Qurannya ya, rata-rata punya ya. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau kita tidak punya wudhu, boleh nggak kita megang Quran? Tidak boleh. 4 madhab sepakat tidak boleh megang Quran. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Qurannya itu ada di handphonemu, boleh nggak kamu megang handphone tanpa punya wudhu? Padahal di dalam handphonemu itu ada Al-Quran. 1. Kedua, boleh nggak bawa Quran masuk ke dalam toilet? Nggak boleh. Tegas semua tidak boleh. Pertanyaan selanjutnya, kalau handphonemu ada aplikasi Al-Quran, boleh nggak kamu bawa handphonemu ke dalam
toilet. Nah ini kan kalau kamu tanya ke Imam Syafi'i pada zamannya pasti nggak akan bisa jawab, karena handphonenya belum ada, betul nggak? Apalagi zaman Rasulullah. Setuju ya? Ya. Orang zamannya kiai-kiai sepuh seperti pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, itu belum ada masalah Quran di dalam handphone. Bahkan 30 tahun, 25 tahun yang lalu lah, zaman saya masih SD, yang handphone zamannya masih seperti botol minumnya anak TK itu juga nggak ada aplikasi Quran di dalam handphone. Tapi zaman sekarang ada. Nah itu gimana hukumnya? Maka para ulama zaman sekarang dengan sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah mengkaji, ditentukanlah hukumnya. Bagaimana hukumnya handphone yang ada aplikasi Al-Qurannya. Itu nanti kita bahas di kajian lain, boleh atau tidaknya, karena sudah mulai jadi kuda nil semua. Wah, ngantuk. Oh iya. Kenapa kok saya harus jelaskan soal ini, supaya kalian betul-betul tahu masalah penentuan ilmu itu harus ada basic keilmuan yang jelas. Maka seorang fuqaha itu pasti dia seorang ulama, karena sebelum menentukan sebuah hukum dia sudah ngaji Quran dulu, dia sudah ngaji hadis dulu, baru dia menciptakan ijma' dan qiyas gitu. Tapi seorang ulama belum tentu dia seorang fuqaha, belum tentu dia seorang ahli fikih. Selanjutnya, memberi isyarat dalam sholat tidaklah membatalkan sholat walaupun isyarat itu suatu yang dipahami, karena menjawab seperti ini dianggap sedikit dan dilakukan saat ada hajat saja. Jadi kamu melakukan isyarat ketika ada yang mengucapkan salam. Kalau nggak ada yang mengucapkan salam pas faris sholat Allahu Akbar, kok ada ada fatayat yang diincer lewat Allahu Akbar, fatayatnya ada ngolok salam, farisnya begini ya batal gitu loh. Itu membatalkan sholat. Jadi boleh kalau ada hajat atau keperluan, ada alasan kenapa harus berbuat demikian. Bahkan bergerak lebih dari 3 kali pun tidak batal kalau ada alasannya ya. Contohnya seperti membunuh kalajengking atau ular ketika kamu sholat ya, kan tidak mungkin 3 kali tepuk mati, kadang harus berulang-ulang nepuk kan. Nah berulang-ulang bergerak ini tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah bila menjawab dengan kalam atau bicara, termasuk khitab. Khitab itu adalah percakapan, dialog 2 arah. Inilah pendapat dalam madhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Yang terakhir, memberikan isyarat ini bisa dengan telapak tangan, bisa dengan jari telunjuk. Adapun memberi isyarat dengan kepala berasal dari hadis yang lemah. Jadi menjawab salam itu ada 3 riwayat. Yang pertama dengan telapak tangan, yang kedua dengan telunjuk tangan. Jadi misalnya kamu lagi sholat, assalamualaikum, ini juga menjawab salam, bukan nunjuk sama-sama, udah usah noleh. Assalamualaikum, ini jawab assalamualaikum. Ada yang mengangguk, assalamualaikum, mengangguk begini. Nah anggukan kepala ini hadisnya paling lemah, riwayat yang paling lemah. Yang kuat adalah telapak tangan dan telunjuk tangan kalau kamu sholat. Tapi kalau kamu nggak sholat, kamu nggak usah manggil salam, nunggu orangnya selesai sholat baru kamu ucapkan salam. Ada pertanyaan? Semenjak kameramennya Faris tidak ada pertanyaan, atau ada barokahnya Faris, jamaah langsung paham ini. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, semuanya sehat, impian dan cita-citanya tercapai, segala kesulitannya diberikan jalan keluar, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.
Iya kan Gitu, Mas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.